Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Di saat yang bersamaan mungkin saudara-saudara kita yang seiman ingin sekali melaksanakan sholat Jumat ini, tapi apalah daya, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmatnya. Akhirnya mereka kadang dalam keadaan sakit, tidak berdaya untuk melakukan kewajiban ini. Ada juga yang telah mendengar azan yang dikumandangkan, tapi telinga mereka dan hati mereka terkunci sampai mereka melupakan kewajibannya sebagai umat muslim, bahwa sholat Jumat itu bagi laki-laki adalah sebuah kewajiban. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, terkhusus kita. Moga-moga kita bisa menjadikan akidah Islam ini sebagai standar berpikir kita dan menjadikan syariah Islam sebagai tolak ukur dalam segala perbuatan kita. Sebagai khatib tak lupa kami mewasiatkan kepada seluruh jamaah sekalian, terkhusus kepada diri kami pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal bukanlah harta, bukanlah jabatan apalagi wanita, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini, beberapa hari ini juga kita dalam suasana Isra Mi'raj yang kita peringati yang lalu pada tanggal 27 Rajab, yang menandakan bahwa bulan Ramadan akan segera tiba. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, artinya kurang lebih 19 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia itu. Maka Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, beliau mensunahkan kepada kita untuk senantiasa mengumandangkan doa yang berbunyi sebagai berikut: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa itulah yang senantiasa mesti kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Rajab, terkhusus di bulan Sya'ban ini, kita tidak lalai dengan kebiasaan-kebiasaan dunia. Apalagi bulan Ramadan akan tiba satu bulan lagi. Bulan Sya'ban ini kebanyakan banyak yang lalai. Maka sampaikan kepada keluarga kita, kelalaian itu biasanya orang yang tahun lalu berpuasa di bulan Ramadan, utangnya dia belum bayar, terkhusus perempuan.
anak dan istri perempuan kita. Maka jamaah sekalian, masih ada 20 hari lagi kurang lebih. Maka sampaikan kepada mereka, bahkan mungkin di antara kita yang belum membayar puasa Ramadannya tahun lalu, maka segeralah untuk ditunaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di bulan Rajab ada peristiwa yang begitu sangat luar biasa, yang kontroversial di mata orang-orang kafir. Tapi bagi kita itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kontroversial maksudnya, mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kita dalam surat Al-Isra yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui surat ini, ayat Al-Isra ayat 1 ini menandakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kejadian yang pasti benar adanya 100%. Peristiwa Isra Mi'raj ini jamaah Jumat rahimakumullah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanda kesedihan yang begitu sangat luar biasa yang dikenal dengan tahun kesedihan. Kesedihannya yang pertama adalah ditinggalkannya istrinya. Istrinya Khadijah yang paling dicintainya meninggal. Yang ketika Rasulullah SAW ketika ada masalah, ketika pulang ke rumah, maka Khadijahlah tempat bercurah hatinya. Tapi ketika dia pulang pada saat itu tidak ada lagi orang di rumah, maka begitu sedihnya dia Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sedihnya dia karena pelindungnya selama dia berdakwah meninggal juga, pamannya tercinta Abu Thalib, yang biasanya orang tidak pernah berani untuk menyentuhnya. Maka sepeninggal Abu Thalib ada yang menyiram Rasulullah SAW dengan kotoran dan bangkai unta. Itulah kesedihan Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah SAW telah meminta tolong kepada kaum Taif. Kaum Taif itu adalah sebuah perkampungan di mana itu adalah keluarga dari ibunya. Tapi ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, yang terjadi penduduk Taif adalah melempar Rasulullah SAW dengan batu sampai darahnya bercucuran sampai ke kakinya mengenai terompahnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW turun malaikat, wahai Rasulullah, angkat tanganmu, akan kutimpahkan gunung itu, gunung yang ada di Taif kepada penduduk Taif itu. Maka Rasulullah SAW yang mulia yang bercucuran darah ini berkata kepada malaikat, wahai malaikat, mungkin di antara mereka hari ini tidak menerima dakwahku, tapi di antara keturunan-keturunan anak cucunya mungkin akan menerima dakwahku ini. Begitulah mulianya Rasulullah SAW, sampai berdarah-darah pun masih menyayangi umatnya. Maka karena inilah yang berhasil mengetuk pintu yang ada di langit. Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Ada pelajaran yang mesti kita petik dari sini. Yang pertama, Rasulullah SAW waktu itu sedih, galau. Maka kegalauannya itu bukan ditempatkan kepada yang lain. Hari ini kalau kita ada masalah, ada kegalauan, istilah anak muda sekarang, perginya karaoke, ke pantai dan sebagainya. Bahkan ada yang tega meminum minuman keras. Maka harusnya kegalauan itu, sebagaimana Rasulullah SAW galau, perginya kemana? Ke Masjidil Haram, artinya ke masjid yang ada di Mekah pada saat itu. Sampai-sampai Allah memperjalankan lagi ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1200 km, karena Masjidil Aqsa ada di Palestina.
Yang kedua, jamaah Jumat rahimakumullah, di sana ada Rasulullah SAW sepulang dari Isra Mi'raj, ada kewajiban yang harus diemban dan harus dikerjakan oleh kaum muslimin, yaitu sholat 5 waktu. Sebentar kita bahas, tapi kami akan bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah sepulang Rasulullah SAW yang sudah bersih hatinya, yang sudah senang hatinya, kesenangan itu akan dibagikan kepada kaum muslimin, orang-orang yang ada di Mekah, yang kafir dan muslim. Maka di pikiran pertama Rasulullah SAW adalah Abu Jahal, sepupu satu kalinya. Maka beliau bertemu Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, saya telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Bagaimana itu Isra Mi'raj? Saya diperjalankan satu malam dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Maka Abu Jahal berkata seperti ini, bagaimana Muhammad, engkau melakukan perjalanan itu? Maka Rasulullah SAW dengan mantap, ya, maka ini kuberitahukan kepadamu. Begitukah wahai Muhammad? Maka Abu Jahal apa yang dilakukan? Dia tidak lantas percaya. Dia memanggil orang-orang berkumpul. Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad katanya melakukan perjalanan ini dan ini. Jangankan di Sidratul Muntaha, wahai Muhammad, kami melakukan perjalanan ke Palestina, ke Syam, 1 bulan perjalanan pergi dan 1 bulan perjalanan pulang. Engkau hanya 1 malam saja. Engkau sudah gila wahai Muhammad. Karena provokasi Abu Lahab ini, Abu Jahal ini, pada saat itu ada orang yang sudah menjadi muslim, menjadi murtad karena kejadian ini. Tidak habis setelah itu, orang-orang memanggil juga seseorang yang sahabat Rasulullah SAW yang paling akrab dengannya, yaitu Abu Bakar. Maka Abu Bakar disampaikan, wahai Abu Bakar, sahabat melakukan perjalanan ini dan itu dan sebagainya yang katanya Isra Mi'raj. Abu Bakar berkata kepada mereka, apakah itu ucapan langsung dari Rasulullah? Apakah diucapkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW? Maka Abu Bakar mengatakan, kalau itu adalah benar muncul dari lisan Rasulullah, saya membenarkan apa yang lebih dari itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena ucapan Abu Bakar As-Siddiq ini, maka dia mendapat gelar As-Siddiq setelah itu sampai sekarang. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang jujur. Beda dengan Abu Jahal yang nama aslinya adalah Amr bin Hisham, tapi dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala kan kebebalan pikirannya dan kebodohannya, maka dia dijuluki Abu Jahal. Maka orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang jejeran Abu Jahal yang merasa pintar. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, jamaah Jumat rahimakumullah, di zaman yang modern sekarang ini, bisakah kita buktikan bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan itu 1400 tahun yang lalu? Maka dengan sederhana kita membuktikannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita orang Indonesia, kita melakukan perjalanan dari Kendari ini ke Jakarta, kemudian dilanjutkan ke Mekah. Ternyata perjalanan ke Mekah, dari Mekah ke Jakarta cuma butuh waktu 10 jam saja. Dulu sebelum ada pesawat, perjalanannya memakan waktu 6 bulan, 3 bulan jalan, 3 bulan pulang. Maka andai saja jamaah haji yang hari ini, yang pernah ke Mekah, yang umrah maupun haji, bertemu Abu Lahab dan Abu Jahal, maka dia berkata, wahai Abu Jahal, saya telah melakukan perjalanan ini dari Indonesia, dari Kendari ke Mekah ini. Engkau percaya? Maka mungkin jawaban Abu Jahal akan mengatakan seperti yang dikatakan kepada Rasulullah, dia tidak akan percaya. Tapi karena perkembangan teknologi ini makin meyakinkan kita bahwa hari ini kita bisa melakukan perjalanan 10 hari saja. Mungkin 10 tahun sampai 50 tahun ke depan kita bisa melakukan perjalanan haji hanya dalam waktu 1 jam saja. Karena perkembangan teknologi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kedua itu adalah orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa Rasul mendapat gelar As-Siddiq. Moga-moga kita mendapat gelar itu, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu, dan kita menjauh dari gelar seperti Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Yang terakhir jamaah Jumat rahimakumullah, perintah solat. Maka perintah solat 5 waktu yang didapat oleh Rasulullah SAW melekat kepada kaum muslimin hari ini, maka sungguh terlalu bagi orang-orang yang masih lalai dengan solatnya,
yang masih tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, sampai-sampai sholat 5 waktu itu harus Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya sholat 5 waktu ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berandai-andai sebuah pemisalan. Andai di suatu rumah kita kebakaran, terbakar, api bergejolak, di situ ada orang tua kita, ada anak kita, dan ada istri kita. Apa yang akan kita lakukan ketika rumah kita terbakar? Maka kita akan keluar dari rumah itu. Kalau masih ada anak istrinya kita di dalam sana, maka kita akan menariknya. Kalau dia bertahan, kita akan paksa dia keluar dari rumah yang terbakar itu. Kenapa? Karena dia pasti akan kehangusan kalau tetap berada di dalam rumah yang terbakar itu. Begitupun kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewanti-wanti kita. Bagi orang yang lalai, bagi orang yang kufur, tempatnya adalah di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka berhati-hati. Api yang ada di dunia, maka kita memaksa orang tua kita, istri kita, anak kita untuk keluar dari api yang bergejolak itu. Apalagi api yang ada di neraka. Bandingannya bagaimana? Dosa yang paling ringan ketika orang dibakar di neraka adalah disempangkan bara api neraka di kakinya, di terompahnya, di sendalnya, mendidih otaknya, dan itu adalah balasan yang paling ringan. Maka moga-moga dengan hikmah Isra Mi'raj itu kita menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan syariat Islam. Kita panggil anak istri kita panggil kakak kita, kita panggil saudara-saudara kita. Moga-moga ini ada manfaatnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa tabazzadu fa inna khairaz taqwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalal muslimin wa arhis as'arahum wa aminhum fi awtanihim. Allahumma tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.